AKBP Acai, lolos dari jerat skenario Sambo karena ada di Bali saat diminta utak-atik CCTV. Nasib baik agaknya masih memihak AKBP Ari Cahyanugraha alias Acai. Dia lolos dari skenario kebohongan Verdi Sambo di kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Padahal, Acai nyaris dilibatkan dalam pengondisian rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Namun, ketika itu dia tidak sedang berada di Jakarta. Sementara, anak buah Acai dan beberapa koleganya di kepolisian yang terlibat dalam utak-atik CCTV ini kini menjadi terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua. Salah satu anak buah Verdi Sambo yang selamat dari kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua adalah AKBP Ari Cahyanugraha alias Acai. Acai memang tidak sepenuhnya lolos dari imbas kasus ini. Hanya saja, hukuman yang dia tanggung lebih ringan karena tak ikut terseret ke penjara. Sejauh ini, Acai hanya dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Isubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Badan Reserse Kriminal, Bareskrim Polri. Dia juga dimutasi ke pelayanan markas, Yanma Polri. Diperintah angkat jenazah, AKBP Acai menjadi salah satu personel Polri yang dihubungi Verdi Sambo sesaat setelah penembakan Yosua, Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 sore. Saat itu, Sambo meminta Acai datang ke rumah dinasnya tanpa mengatakan kepentingannya. Acai yang sedang berada di kantornya di Bareskrim Polri, Jakarta, langsung menyatakan kesanggupannya. Dia lantas bertolak ke rumah dinas Sambo bersama AKP Irfan Widianto yang saat itu menjabat sebagai Kasubnit di Ditipidum Bareskrim Polri, bawahan langsung Acai. Keduanya tiba di rumah dinas Sambo sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun, Acai tak langsung menghampiri mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam itu. Sebab, dia melihat Sambo sedang merokok dan wajahnya memerah seperti sedang marah. Acai membiarkan Sambo menghabiskan rokoknya. Setelah itu, barulah dia berani menghampiri Sambo dan bertanya maksud dari panggilannya. Ex-Jenderal Bintang 2 Polri itu lantas mengajak Acai masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dapur, Acai melihat jasad seseorang tergeletak di bawah tangga. Sambo menerangkan bahwa itu merupakan jasad Yosua yang telah melecehkan istrinya, Putri Chandrawati. Kurang ajar dia sudah melecehkan ibu, Putri Chandrawati, kata Sambo seperti diungkap Acai saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang obstruction of justice dengan terdakwa AKP Irfan Widianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022. Tak lama, ambulans datang ke rumah dinas Sambo. Namun, ternyata, petugas ambulans yang datang hanya satu orang. Sambo lantas meminta Acai untuk membantu mengangkat jenazah Yosua untuk dimasukkan ke mobil ambulans. "Kei, tolong bantu angkat jenazah," kata Sambo. Menurut penuturan Acai, ketika itu jenazah Brigadir J sudah dimasukkan ke dalam kantong. Jasad anak buah Sambo tersebut lantas dibawa ke mobil ambulans menggunakan tandu. Arahan CCTV, sedianya, AKBP Acai sempat diperintahkan oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengecek CCTV di sekitar TKP penembakan Brigadir J. Ini terungkap dalam surat dakwaan 7 terdakwa kasus obstruction of justice. Menurut jaksa, sehari setelah penembakan Yosua atau Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022, Brigjen Hendra menghubungi Acai lewat telepon. Saat itu, Hendra masih menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal, Karopaminal, Divisi Propam Polri, bawahan langsung Sambo. Namun, Acai yang merupakan tim CCTV dalam kasus KM50 itu tidak bisa dihubungi. Hendra memerintahkan anak buahnya, Kombes Agus Nurpatria, untuk menghubungi Acai. Lagi-lagi, tak bisa terhubung. Tak lama, ada panggilan telepon dari Acai ke ponsel Kombes Agus. Ponsel itu lantas diserahkan Agus ke Brigjen Hendra. Lewat sambungan telepon tersebut Hendra menanyakan soal perintah Sambo untuk mengecek CCTV. "Kei, permintaan Bang Sambo untuk CCTV."